Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan mendemonstrasikan dan memvideokan tentang tugas manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi pada BIMTEK Kepala Laboratorium dengan instruktur Bapak Jajang Kusnandar STMT. Berikut izinkan saya untuk berbagi layar untuk menjelaskan tentang aplikasi Feon untuk membantu tentang manajemen lab komputer. Baik, di sini ada cover tentang tugas manajemen lab komputer dengan Bapak Instruktur, Bapak Jajang Kusnendar. Nah, nama saya adalah Rahmi Nurmaya Dewi, dengan kode peserta adalah 28065, berada di kelas G. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu aplikasi manajemen lab komputer berbasis aplikasi data, yaitu tentang Feon. Nah, kita tahu Feon adalah perangkat lunak gratis dan sumber terbuka untuk pemantauan komputer dan manajemen kelas yang mendukung Linux dan Windows. Nah, fitur utama dari Feon adalah kemampuan melakukan monitoring komputer dan melakukan akses jarak jauh kepada semua komputer yang terhubung dalam jaringan. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk penggunaan lab bahasa di mana guru dapat memaksimalkan proses KBM dengan pemantauan dari satu komputer master ke komputer klien. Jadi siswa dapat benar-benar diawasi apakah benar-benar serius dalam proses pembelajaran. Nah, dalam aplikasi Feon ada beberapa mode yang bisa kita manfaatkan setelah proses instalasi. Yang pertama adalah mode pemantauan. Nah, pada mode ini kita dapat memantau semua aktivitas di lokasi yang kita pilih. Jadi di komputer siapa yang kita pilih untuk kita pantau, maka kita dapat memilihnya pada mode pemantauan. Yang kedua adalah metode demonstrasi. Nah, pada mode demonstrasi ini digunakan untuk memulai proses demonstrasi. Nah, konten pada layar komputer master akan disiarkan ke komputer dan ditampilkan secara real time. Dalam mode ini, semua perangkat akan terkunci agar mendapat perhatian penuh dari siswa. Misalkan seorang guru ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses pembelajaran sebelum siswa melakukan eksperimen atau melakukan tutorialnya sendiri. Maka guru dapat menggunakan mode demonstrasi agar mendapat perhatian penuh dari siswa untuk siswa lebih mendapatkan ilmu sehingga dia tidak fokus kemana-mana. Nah, mode demonstrasi ini digunakan guru untuk menjelaskan pelajaran. Yang ketiga adalah bagian yang kunci layar. Nah, cara ini untuk menarik perhatian siswa. Jadi semua perangkat masukan di komputer siswa akan terkunci. Jadi dia tidak bisa membuka akses yang lain. Nah, untuk yang aplikasi Feon berikutnya adalah akses jarak jauh. Nah, pada akses jarak jauh, grup filter terdiri dari dua filter yang sangat mirip. Nah, jadi pada akses jarak jauh ada dua bagian yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah tampilan jarak jauh dan yang kedua adalah kontrol jarak jauh. Caranya adalah dengan mengklik tombol kanan mouse untuk membuka menu konteks dan memilih fitur yang diinginkan. Mau memilih grup jarak jauh atau memilih kontrol jarak jauh. Berikutnya adalah menyalakan, restart, atau mematikan komputer. Nah, ini berguna untuk persiapan dan tindak lanjut kursus dan ujian. Jadi kita bisa menyalakan atau merestart atau mematikan komputer siapa yang kita inginkan. Yang berikutnya, fitur yang keenam yaitu mengirim pesan. Nah, di sini guru dapat mengirim pesan dari komputer master ke komputer klien. Nah, isinya berupa pesan teks yang ditampilkan di komputer dalam bentuk jendela pesan. Misalnya, guru ingin mendapatkan perhatian misalnya setelah beberapa jam ujian, lalu guru ingin menyampaikan pesan bahwa waktu ujian tinggal 10 menit. Nah, di sini guru dapat menggunakan fitur mengirim pesan agar seluruh komputer klien atau komputer siswa dapat membaca pesan yang ditampilkan oleh guru tanpa perlu bersuara. Berikutnya adalah menjalankan program. Nah, pada fitur ini dapat digunakan jika program tertentu akan dijalankan ke semua komputer dan dapat
dapat menggunakan program di toolbar. Nah, berikutnya adalah screenshot Xeon. Nah, ini digunakan untuk menyimpan konten layar dari satu atau semua komputer di dalam file gambar. Nah, berikutnya dalam melakukan proses instalasi Xeon, baik di komputer master ataupun komputer klien, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu tahapan instalasi, konfigurasi, dan monitoring, di mana semua fasenya terdiri dari 5. Yang pertama adalah instalasi komputer master. Nah, ini dilakukan di komputer guru. Yang kedua adalah konfigurasi komputer master. Setelah dilakukan proses instalasi, maka dilakukan proses konfigurasi. Setelah proses kedua selesai, maka dilakukan instalasi komputer klien. Nah, ini adalah komputer dari siswa yang akan kita gunakan untuk memonitoring. Yang keempat adalah mengkonfigurasi komputer klien. Yang kelima, setelah seluruh tahapan selesai, barulah kita menggunakan komputer master untuk memonitoring komputer klien, di mana fitur-fitur tadi bisa kita gunakan dalam memonitoring, baik dia meremote, baik dia mengirim pesan, baik mau screenshot. Nah, itu tahapan yang digunakan adalah tahap dari monitoring komputer klien. Nah, untuk memulai yang pertama adalah tahapan instalasi dan konfigurasi komputer master. Nah, untuk tahapan pertama, langkah awal yang harus kita gunakan adalah memilih Windows. Nah, cara untuk memilih Windows itu kita bisa lihat di bagian PC, lalu kita klik kanan, lalu kita lihat propertiesnya, maka di situ akan terlihat device yang kita gunakan 64 bit atau 32 bit. Jadi di sini kita harus benar-benar teliti untuk mengunduh device kita sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dia 64 bit berarti kita install yang Xeon yang untuk 64 bit. Kalau dia 32 bit berarti kita menginstal Xeon pada 32 bit. Nah, pada bagian properties pada komputer tersebut kita bisa melihat yang pertama nama dari device-nya, kemudian prosesornya, lalu bagian yang kita lihat adalah sistem type-nya. Nah, di situ terlihat bahwa 64 bit operating system. Berarti device pada kita menggunakan operasi 64 bit. Nah, artinya kita harus mengunduh Xeon yang 64 bit. Nah, cara ini juga sama ketika kita menginstal untuk komputer dari klien. Kita harus melihat dahulu device dari komputer dari siswa 64 bit atau 32 bit. Yang kedua, perhatikan nama device baik pada komputer master maupun pada komputer klien. Nah, jadi kita harus benar-benar teliti melihat huruf besar, penggunaan huruf kecil, dan kode-kode tertentunya. Kenapa? Karena ketika kita salah menulis nama pada device, maka ketika proses selesai, kita tidak akan dapat memonitoring dan menggunakan fitur-fitur pada Xeon untuk memantau dari komputer klien, karena kita salah membuat nama device. Jadi di sini benar-benar harus hati-hati menggunakan menyalin dari nama device dari komputer klien. Dan harus memperhatikan sistem type-nya, apakah beroperasi pada sistem 64 bit atau beroperasi pada 32 bit. Yang ketiga, setelah kita melihat device dan operasi pada komputer kita, maka kita mendownload Xeon tersebut. Nah, tentu dan downloadnya sesuai dengan operasi sistem pada device kita. Yang keempat, itu kita melakukan instalasi. Nah, setelah kita melakukan instalasi, maka pada komputer master akan ada 2 kotak yang harus kita centang. Nah, ini khusus untuk komputer master. Ada Xeon Master, ada Interception Driver. Nah, untuk bagian komputer master, maka harus 2 bagian tersebut kita centang. Nah, untuk tahap instalasi dan konfigurasi pada komputer klien itu kita perhatikan bahwa untuk klien tidak perlu dicentang pada bagian Xeon Master, maka cukup bagian Interception Driver. Nah, ini untuk bagian komputer klien, maka bagian yang atas tidak perlu dicentang. Berikutnya adalah
kita operasikan, lalu kita klik dan finish. Lalu setelah itu, maka kita lakukan konfigurasi Feon. Nah, pada tahapan konfigurasi Feon ada beberapa bagian yang harus kita atur. Ada bagian general dan ada bagian authentication case. Nah, untuk bagian general, maka yang perlu kita lihat adalah bagian method. Nah, bagian metodenya yang kita perlu ubah adalah logon authentication. Nah, selanjutnya yang kita rubah adalah bagian method, kita bagian key ya. Kita ubah ke bagian key. Nah, tahap tahap instalasi berikutnya, nah autentifikasi key berupa dua bagian, yaitu lab Rahmi bagian privat dan lab Rahmi bagian public. Nah, yang berikutnya akan muncul authentication keys, di mana timbul dua bagian. Yang pertama adalah bagian privat, yang kedua adalah bagian public. Nah, kepada bagian ini kita jangan lupa untuk menyiapkan flash disk untuk mengekspor key. Nah, selanjutnya adalah lakukan pengaturan lokasi dan komputer. Nah, di sini kita perlu berhati-hati untuk memasukkan nama dari device dari komputer klien. Jangan sampai salah dalam memasukkan nama, maka kita tidak akan dapat memonitoring. Atau jangan sampai kita memonitoring diri kita sendiri dengan cara memasukkan device kita. Jadi itu perlu dilakukan dengan hati-hati. Nah, kita salin betul. Ini bahwa namanya adalah desktop ini, desktop TD858U, lalu kita masukkan. Selanjutnya, lakukan instalasi Feon pada klien. Nah, lakukan hal yang sama dengan pada komputer master. Jadi hanya pada bagian Feon masternya tidak kita centang. Feon masternya tidak kita centang. Lah, karena pada komputer klien menggunakan 64 bit, maka kita download juga yang sesuai, yaitu 64 bit. Lalu kita next dan kita agree. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada komputer klien. Nah, ini yang kita lihat adalah bagian general. Nah, pada bagian general, pada logon kita ubah menjadi file authentication. Ini sama dengan yang bagian master tadi. Nah, pada bagian master tadi logonnya kita ubah tidak berupa password, tetapi berupa file authentication. Nah, authentication key masukkan data yang sudah kita ekspor yang di dalam flash disk tersebut dan disimpan pada flash disk tersebut. Lalu ambil import key, ambil filenya. Nah, bagian location dan komputer masukkan nama dari lab kita, misalnya lab Rahmi tadi seperti itu. Lalu di-apply. Nah, setelah kita berhasil melakukan proses instalasi dan konfigurasi pada dua komputer, baik pada komputer master maupun komputer klien, maka hasil akhirnya kita akan melihat tampilan seperti ini. Jadi pada lab Rahmi tadi ada desktop berupa komputer klien bernama TD8508U. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa fitur untuk memonitoring. Baik, ada demo, ada kunci, ada remote view, ada remote control, ada nyalakan, ada merestart, ada mematikan. Nah, fitur-fitur ini kita bisa manfaatkan untuk memonitoring dari komputer master ke komputer klien. Nah, ini jika berhasil, maka ini adalah tampilan dari komputer klien yang bisa kita pantau. Nah, saat ini komputer klien sedang menampilkan berupa gambar berwarna biru di awal dari pembukaan dari device. Nah, seperti ini. Nah, demikianlah tahap instalasi, konfigurasi, dan monitoring seputar dari Feon. Berikutnya kita akan menjabarkan aplikasi dari Feon untuk memonitoring dari komputer master ke komputer klien. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki bagian yang kedua, yaitu demonstrasi penggunaan aplikasi pada fitur Feon dari komputer master ke komputer klien. Nah, kita share screen dulu dari Feon masternya. Oke. Nah, di sini sudah ada
beberapa fitur pada Xeon, yaitu monitoring, demo, kunci, lalu remote view, remote control, nyalakan, nyalakan ulang, matikan, login, log off, take message, start application, kemudian open website, lalu ada mengindahkan file, lalu ada screenshot atau tangkapan layar. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu ini kita pastikan bahwa lokasinya adalah lab nama kita, yaitu lab Rahmi. Kemudian kita menggunakan aplikasi yang pertama, yaitu monitoring. Nah, di sini pada mode monitoring atau pemantauan, kita bisa melihat secara real gambaran umum dari komputer klien. Nah, ini kita lihat di sini. Pada komputer klien kita adalah desktop TD85008U. Dia sedang menampilkan layar PPT berwarna putih. Kalau kita besarkan, maka seperti ini akan terlihat. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari komputer klien. Jadi di komputer klien ternyata sedang membuka PPT dan memberi judul dengan komputer klien di lab Rahmi. Berikutnya, pada mode demo, kita bisa share your own screen pada full screen mode, atau pada bagian Windows, atau pada bagian user screen. Nah, misalnya kita memakai screen share your own screen in full screen mode. Nah, ini seperti ini. Misalkan kita sedang mau menampilkan PowerPoint. Ini. Nah, maka pada bagian komputer klien juga sedang menampilkan hal yang sama, yaitu PPT tentang ini. Ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah komputer klien sama persis sedang menampilkan tugas manajemen lab komputer. Kita tutup lagi. Berikutnya, pada mode kunci, kita bisa mengunci layar dari ini, dari komputer klien. Nah, ini bisa kita lihat, komputer klien langsung terkunci secara auto. Nah, ini tampilannya. Kemudian kita juga bisa meremote dari jarak jauh. Nah, ketika kita mau membuka ulang kuncinya, kita tinggal buka lagi kuncinya dan komputer klien terbuka kembali. Nah, seterusnya kita bisa matikan komputer klien dari komputer master. Jadi tidak perlu repot satu persatu. Nah, ketika kita mau memberikan pesan, kita menggunakan fitur take message. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal tulis saja apa pesan yang mau kita tulis. Misalkan kita sedang ujian, lalu kita menulis Ananda waktu ujian tinggal 15 menit. Silahkan periksa identitas dan jawaban. Ananda kembali. Lalu kita oke kan? Lalu pada komputer klien akan menerima message from teacher. Ananda, waktu ujian tinggal 15 menit, silakan periksa identitas dan jawaban Ananda kembali. Ini sudah ada pesan dari gurunya yang bisa terlihat pada komputer klien. Lalu pada komputer klien kita okekan. Berikutnya, kita juga bisa
mengirim file apa yang kita butuhkan dari komputer master ke komputer klien. Misalnya kita mau mengirimkan tentang pembelajaran hari ini, misalnya tentang karat, lalu kita kirim. Kita kirimkan, tunggu sampai 100%. Dan pada komputer klien langsung muncul file transfer yang diberikan. Oke. Yang saya kita ulang, saya kita mau kirim file tentang silabus. Misalnya kita kirim tentang silabus. Lalu kita start. Nah, lalu ini berarti artinya kalau sudah 100% artinya file sudah terkirim pada komputer klien. Lalu berikutnya kita bisa juga mematikan dari uh, matikan komputer klien tadi ya. Dari sini saja, dari tombol yang ini saja. Lalu kita juga bisa memulai aplikasi apa nih yang mau kita pakai. Misalnya kita tulis di sini program aplikasi misalnya tentang Canva, lalu kita buka Canva di sini. Atau kita misalnya mau buka aplikasi misalnya kalau Kimia Exist Draw, kita tinggal buka Exist Draw di sini, lalu akan terbuka dan kita bisa mendemokan. Lalu kita mau buka website nih, misalnya kita mau buka website tentang kimia misalnya. Misalnya kita tulis HTTP apa gitu. Nanti kita buka misalnya tentang kita ketik link URL-nya, masukkan ke sini, baru kita oke kan. Kita kliknya di sini URL-nya, lalu masuk ke oke kan, lalu keluar websitenya. Begitu seterusnya. Kemudian ini untuk tangkapan layar. Jadi kita bisa, nah ini kayak ini kita ulang ya. Yang ini yang tadi baru terbuka. Nah, jadi pada websitenya kan tadi kita udah klik klik apa berita misalnya. Nah, pada desktop langsung muncul website yang guru ketikkan, misalnya website tentang berita terkini. Lalu di komputer kliennya langsung langsung muncul berita pada hari ini, langsung keluar websitenya. Begitu. Lalu misalnya ini tangkapan layar. Nah, di sini kita bisa men-screenshot tangkapan layar dari apa yang kita inginkan. Misalnya kita mau screenshot desktop satu, berarti tinggal kita screenshot saja desktop satu ini. Lalu terakhir misalnya kita bisa matikan ya, matikan dari matikannya ada beberapa pilihan, ada yang pakai waktu, ada yang pakai konfirmasi, atau langsung dimatikan. Ini bebas menggunakan yang mana. Oke, itulah fitur-fitur yang dapat digunakan pada aplikasi Feon. Semoga bermanfaat dan tugas ini sesuai dengan harapan dari instruktur. Demikian, jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.